Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika, belajar fisika mudah sama adik. Mudah-mudahan kembali jumpa dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini Pak Made ingin menyatakan tentang materi dan soal untuk materi hukum Kirchhoff. Materi ini disajikan bagi adik-adik yang sudah pernah mempelajari untuk memudahkan mengingat kembali dalam hal menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik lanjutkan pertama materi hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini akan menjadi hukum pertama Kirchhoff yang menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk dalam titik cabang sama dengan besar arus yang keluar titik cabang tersebut. Hukum kedua Kirchhoff yaitu jumlah IGL dan penurunan beda persen dalam rangkaian tutup nilainya 0. Ingat perjanjian sebelumnya waktu belajar hukum Kirchhoff harus dari kutub negatif ke positif, GGL-nya negatif, harus dari kutub positif ke negatif, GGL-nya positif. Selamat menyimak soal-soal berikut. Mari adik-adik lihat contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum pertama Kirchhoff. Perhatikan gambar. Berapa besar nilai I? Ingat, dalam pemetaan materi sebelumnya, jumlah arus yang melalui titik cabang yang meninggalkan nilainya sama dengan 0. Yang masuk itu menuju titik itu bernilai positif, yang meninggalkan nilainya negatif. Sehingga dapat dituliskan sebelah kanan atas, yang masuk 0,2 ampere, yang keluar 0,4, yang masuk plus 0,6, yang keluar 0,5 ampere, yang masuk 0,7, min I sama dengan 0. Sederhana kan? 1,5 ampere min 0,1 ampere min I sama dengan 0. 0,6 ampere min 1 sama 0. I-nya 0,6 ampere. Jadi, besar keluar arus I yaitu 0,6 ampere. Selamat menyimak materi berikutnya. Mari adik-adik lihat contoh soal berikut untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum pertama Kirchhoff. Dari rangkaian berikut, tentukan berapa besar I3 dan I4. Perhatikan titik Y1, I1 masuk, I2 keluar. Nah, karena di sini I1 lebih kecil daripada I2, maka I3 berarti dia masuk. Sehingga pada titik Y1 tuliskan I1 min I2 plus I3 sama dengan 0. Maksudnya angkanya 5 ampere min 9 ampere plus I3 sama dengan 0. Sederhanakan I3 sama dengan 4 ampere. Kemudian untuk memperoleh I4 kita perhatikan titik Y2. Di situ terlihat bahwa I5 menuju Y2. Sedangkan tadi I3 meninggalkan Y2. Sehingga pada titik Y2 bisa tuliskan I5 min I3 min I4 sama dengan 0. Masukkan angkanya. Yang kanan bawah 1 ampere min 4 ampere min I4 sama dengan 0. 6 ampere min I4 sama dengan 0. I4 sama dengan 6 ampere. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit soal-soal berkaitan dengan hukum pertama Kirchhoff. Mari kita lihat materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan untuk meningkatkan pemahaman tentang hukum pertama Kirchhoff. Hitunglah besar keluar arus pada rangkaian berikut dan berapa besar daya pada hambatan 10 ohm. Ingat materi ini sebenarnya adalah berkaitan dengan listrik dinamis. Dalam rangkaian tertutup ini ada hambatan paralel yaitu R3 dan R4. Kita selesaikan dulu yang paralel. Skor R34 sama dengan skor 3 tambah skor R4 sama dengan skor 5 tambah skor 20. Sungkan menyebut ya dengan atas. 4 tambah 1 per 20 sama dengan 5 per 20. Sehingga R34 yang paralel digantikan oleh hambatan 4 ohm. Nah, kita misalkan bahwa arus yang berlawanan jarum jam itu adalah negatif. Sehingga hukum kedua Kirchhoff berlaku min I kali R1, min I kali R2, min GGL1, min I kali R34, min plus GGL2 sama dengan 0. Masukkan angkanya. Min 10I, min 6I, min 8, plus 4I, plus 12 sama dengan 0. Sedangkan min 20I sama dengan min 4. Sehingga I-nya adalah min 4 per min 20 sama dengan
0,2 ampere. Jadi nilai I adalah positif. Jadi pemisahan kita benar. Nomor B, daya pada badan 10 yang kanan bawah P sama dengan I kuadrat R sama dengan 0,2 kuadrat kali 10 sama dengan 0,4 kuat. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak contoh soal berikut. Selamat menyimak. Oke, adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut yang berhubungan hukum kedua Kirchhoff. Dari rangkaian di bawah diketahui R1 12 ohm, R2 12 ohm, R3 3 ohm, R4 6 ohm, GL1 6 volt, GL2 12 volt. Hitung besar arus pada rangkaian dan listrik tiap menit pada hambatan R3. Jadi perhatikan rangkaian di sini R1 dan R2-nya paralel. Sehingga kita jawab dulu, lihat nomor A, kita selesaikan yang paralel dulu. Super R12 sama dengan super R1 tambah super R2 sama dengan super 12 tambah super 12. Karena penyebutnya sudah sama, kita langsung gunakan 2/12. Sehingga hambatan pengganti paralel R2 sama dengan 12/2 sama dengan 6 ohm. Nah, kita anggap sekarang arus berlawanan arah jarum jam. Sehingga hukum kedua Kirchhoff pada rangkaian menjadi min I R2. Nah, harus dari negatif positif jadi min I1, min I R3, min I4, plus nah GL pada yang kedua harus dari positif ke negatif. Sehingga plus 2 sama dengan 0. Masukkan angkanya. Min 6I, min 6, min 3I, min 6I plus 12 sama dengan 0. Sederhanakan, diperoleh bahwa min 15I sama dengan min 6. Sehingga arus yang mengalir pada rangkaian I sama dengan min 6 per min 15 hasilnya 0,4 ampere. Nomor B, energi pada R3 selama 1 menit atau 60 detik. Lihat nomor B, bawah kanan, W sama dengan I kuadrat RT. Maksudnya angkanya 0,4 kuadrat kali 3 kali 60, hasilnya 8,8 Joule. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan penerapan hukum Kirchhoff pada dua loop. Dalam kasus ini kita harus menggunakan loop 1 dan 2 secara bersamaan. Ditanyakan berapa besar arus cabang rangkaian berikut. Pertama, tentukan satu titik untuk menunjukkan hukum pertama. Kita ambil titik C. I1 sama dengan I2 plus I3. Kemudian kita dapat yang persamaan satu atas, yang kanan atas. Kemudian loop 1 kita anggap yang bawah. Jadi kita anggap di sini tadinya yang berlawan jarum jam. Di sini GGL-nya positif. Di sini karena dibalik, maka di sini menjadi 6 volt min 4 I1 min 9 I3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh yaitu 4 I1 tambah 9 I3 sama dengan 6 persamaan 2. Kanan tengah. Loop 2 yang atas, lihat min 5 I2 plus 9 I3 sama dengan 0. Diperoleh bahwa min 5 I2 tambah 9 I3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan 3 dapat disederhanakan yaitu I2 sama dengan 1,8 I3. Kemudian kita substitusikan I2 ke persamaan 1. Diperoleh I1 sama I2 tambah I3 sama dengan 1,8 I3 tambah I3 sama dengan 2,8 I3. Lihat yang kanan bawah, substitusi ke persamaan 2. Jadi 4 kali 2,8 I3 tambah 9 I3 sama dengan 6. Sehingga I3-nya diperoleh 0,3 ampere. Kemudian masukkan ke persamaan 3. Min 5 I2 plus 9 kali 0,3 ampere sama dengan 0. I2-nya diperoleh yaitu 0,54 ampere. Kemudian kita masukkan ke persamaan 2. 4 I1 plus 9 kali 0,3 ampere sama dengan 6. Sehingga I1-nya 0,83 ampere.
Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak contoh soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan soal berikut. Dari rangkaian berikut, tentukan berapa besar arus cabang I1, I2, dan I3. Di langkah sebelumnya, kita ambil satu titik untuk menentukan hukum pertama. Kita ambil titik B. Lihat yang kanan atas. I1 ditambah I3 sama dengan I2. Kita anggap persamaan A. Nah, yang atas kita anggap loop 1. Hukum kedua kita menjadi sigma GR tambah sigma R sama dengan 0. Kita anggap arah arus arah jarum jam. Sehingga sesuai dengan perjanjian yaitu min 5 plus 2I3 plus 1 kali I2 sama dengan 0. Sehingga I2 tambah 2I3 sama dengan 5 kita anggap persamaan B. Kita loop yang kedua yang bagian bawah, sigma GL tambah sigma R sama dengan 0. Min 5 plus 5 min I1 kali 1 min 1 kali I2 sama dengan 0. Sehingga min I1 min I2 sama 0 atau I1 sama dengan min I2. Kita masukkan ke persamaan A. Kita ganti I1 min I2 plus I3 sama dengan I2. Sehingga I3 sama dengan 2I2. Kemudian substitusi ke persamaan B. I3 ini. Sehingga I2 plus 2 kali 2 I2 sama dengan 5. Sehingga lihat baris kedua di bawah. 5I2 sama dengan 5. Sehingga diperoleh I2-nya 1 ampere. Nah, sebelumnya diperoleh I1 sama dengan min I2. Sehingga I1-nya min I2 sama dengan min 1 ampere. Nah, kita kembali yang kanan tengah, yaitu I3 2I2. Sehingga I3 sama dengan 2 kali 2. 2 kali 1 sama dengan 3 ampere. Jadi berarti I1-nya adalah min 1 ampere. I2-nya 1 ampere. I3-nya 3 ampere. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan tentang kata materi dan soal mengenai hukum Kirchhoff. Jangan lupa mencoba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi berikutnya.